Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Segala puji itu Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua jamaah majelis taklim sepakat sejahtera yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah memberikan kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan juga usia, hingga kita masih bisa berkumpul di rumah yang kita banggakan di sore hari ini, tentunya dalam rangka melaksanakan majelis taklim atau majelis ilmu. Maka marilah kita syukuri seluruh nikmat Allah ini dengan sama-sama kita bersungguh-sungguh senantiasa dan setiap saat kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Sholawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau, begitu juga dengan sahabat-sahabat dari wanita-wanita muslimah, begitu juga dengan para ulama, para syuhada, wasiddiqin wassolihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Begitu juga dengan jamaah yang hadir di majelis ini. Oleh karena itu, marilah kita membacakan salawat dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Manusia terbaik sepanjang zaman itu telah pergi meninggalkan kita 13 abad yang lalu. Hari ini jasad mulia itu terbaring di kota suci Madinah. Namun beliau meninggalkan bagi kita dua perkara. Fikum amroini lan tadillu abada, ya kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ditinggalkan bagi kalian dua perkara. Siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka hidupnya tidak akan pernah salah jalan, hidupnya tidak akan pernah sesat. Itulah Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mari kita baca Quran ini, kita pahami ayat per ayatnya, kemudian kita tadabburi, kemudian kita amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam wahyu yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis taklim sepakat sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah pengajian kita telah dibuka dengan ucapan basmalah. Kemudian dilanjut lagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dalam Al-Fakir. Tidak salah tadi mungkin surahnya surah Al-Baqarah, ayatnya berkenaan dengan jihad. Tadi dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas sekalian yang berperang. Ya. Kalau kita baca di Quran itu sedikit banyak ada beberapa ayat yang berbunyi kutiba dalam Al-Quran. Ada 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Maknanya sama dengan yang tadi. Kutiba juga artinya apa? Wajib. Kutiba alaikumus syiyam. Kemudian tadi dibacakan oleh Qari'ah kita, kutiba alaikumul qital. Sama wajibnya dengan juga puasa tadi.
Ada lagi di ayat yang lain dan di surah yang sama juga. Kutiba alaikumul kisos, dan diwajibkan atas kalian kisos, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah. Semuanya bermakna definisi wajib. Dan semua kewajiban itu sama fungsinya dan sama derajatnya dan sama-sama wajib kita amalkan. Kalau selama ini kita senantiasa kutiba alaikumusiyam itu luar biasa kita menyambutnya. Setiap bulan jauh-jauh hari berapa lagi mau kutiba alaikumusiyam, persiapannya luar biasa. Heboh seluruh umat Islam di dunia. Tapi kenapa kutiba alaikumul kita tidak? Padahal maknanya sama, bunyi ayatnya juga sama. Kutiba yang maknanya adalah wajib. Begitu juga dengan kutiba alaikumul kisos. Kenapa kutiba alaikumusiyam kita mau melaksanakan? Kenapa tidak dengan kutiba alaikumul kita? Kenapa juga tidak dengan kutiba alaikumul kisos? Nah, ini perlu direnungi oleh ibu-ibu sekalian. Ya, kenapa yang itu nggak dilaksanakan? Kok kalau puasa ya betul? Kenapa? Karena enak memang. Kenapa kutiba alaikumul kita mau nggak mau umat Islam seluruh dunia? Padahal sama bunyinya wajib. Padahal kita paham bahwa definisi wajib itu apa? Dikerjakan, berpahala, ditinggalkan. Terus kalau ibu-ibu tidak ditaat, kalau ibu-ibu tidak melaksanakan kisos, maka seluruh umat Islam berdosa. Kalau meninggalkan kewajiban itu sama derajatnya. Dan ini penting dipahami dan dibahas oleh ibu dan direnungkan. Walaupun kesempatan ini bukan itu tema kita, tapi sebagai pembuka, silahkan ibu-ibu pahami, silahkan ibu-ibu renungkan bagaimana umat Islam supaya bisa melaksanakan kutiba-kutiba yang lain itu. Dan itu tentunya ada yang bisa dilaksanakan oleh individu dan ada kutiba yang tidak bisa dilaksanakan oleh individu. Kalau puasa ada usaha negara yang melaksanakan bisa. Tapi kalau kita perang kisos itu membutuhkan kehadiran negara dan negara yang berhak melaksanakan dan memerintahkannya. Itu jadi PR bagi kita untuk ke depan umat Islam. Bagaimana kutiba-kutiba yang lain ini juga bisa kita laksanakan sebagaimana kutiba alaikumusiyam. Dan insyaallah kapan-kapan insyaallah Allah memberikan kita umur keberkahan, insyaallah kita akan bahas bagaimana Islam sebenarnya mengurus kehidupan kaum muslimin dari A sampai Z. Ya, itu sedikit Bu ya. Ibu-ibu majelis taklim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pembahasan tema kita pada hari ini sebagaimana janji kita dan permintaan dari tuan rumah Ahlul Bait di minggu-minggu yang lalu, 2 minggu sebelumnya, karena 1 minggu yang lalu kita tidak kajian, yaitu tentang bagaimana hakikat pertemuan dan perpisahan manusia. Ya, ini tema kita. Jadi hakikat pertemuan dan perpisahan manusia itu pada sebenarnya ada 4. Ya, jadi ada 4 hakikat pertemuan dan perpisahan manusia. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama yaitu bahwa orang yang bertemu di dunia tetapi tidak pernah bertemu di akhirat. Ini kondisi yang bertemu di dunia tetapi di akhirat tidak akan pernah bertemu. Siapa ini? Orang-orang yang mereka bertemu di dunia tetapi di akhirat tidak akan pernah bertemu lagi sama sekali. Maka dijelaskan bahwa orang yang dimaksud itu adalah orang-orang kafir. Ya. Seluruh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun di dunia ini mereka bertemu, tapi kelak di akhirat mereka tidak akan pernah bertemu lagi untuk selamanya. Pertemuan mereka hanya sampai di dunia ini. Ini yang pertama, orang-orang kafir. Kemudian orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama. Orang-orang musyrik juga adalah mereka bertemu di dunia, tapi begitu mereka wafat, begitu mereka meninggal, mereka tidak akan pernah lagi bertemu untuk selamanya di akhirat. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan yang mengeluarkan dia dari agama Allah. Ini ibu sudah sering mendengar ciri-ciri munafik. 3 itu. Jadi orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang yang memiliki penyakit kemunafikan di dalam hatinya, mereka bertemu di dunia, tetapi mereka tidak akan pernah bertemu di akhirat pun untuk selamanya. Jadi pertemuan mereka hanya di dunia ini saja. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'arij, Surah ke-70, ayat 11 sampai 14. Kalau ada yang bawa Quran, boleh.
Surah Al-Ma'arij, surah ke-70, ayat 11 sampai 14. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ma'arij, yubassirunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi bani. Yang artinya orang-orang kafir itu atau al-mujrimun itu orang-orang durjana, orang-orang yang mereka berbuat dosa. Atau orang-orang kafir itu ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi bani. Kelak orang-orang kafir, orang-orang durjana di hari akhirat itu, mereka berkata law yaftadi min adzabi yawma idzin bi bani. Law, andai. Mereka berkata andai, jikalau. Law yaftadi min adzabi yawma idzin bi bani. Andai kami dapat menebus diri kami min azab dari azab Allah Subhanahu wa taala bibani, yaitu dengan anak-anak kami. Itu harapan mereka. Mereka berandai-andai. Andai kelak pada hari kiamat kami bisa menebus diri kami dari azab Allah yang sangat luar biasa, dari azab neraka yang membakar dengan anak-anak kami. Itu kata mereka. Mereka berandai-andai. Kenapa begitu ibu-ibu? Karena kelak di hari akhirat, begitu Allah tampakkan segalanya, begitu Allah buka hijab antara surga dan neraka, maka akan tampaklah di hadapan mata manusia, di depan mata kepala mereka sendiri, bagaimana surga dan neraka yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Dan karena orang-orang kafir itu telah melihat di depan mata mereka sendiri bagaimana azab neraka yang membakar itu sangat luar biasa, sehingga mereka berkata la yaftadi min azabi jahannam ibani. Itu cara mereka. Andai kami pada hari ini bisa menebus diri kami dari azab neraka yang membakar dengan anak-anak kami. Artinya apa ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada hari akhirat kelak, orang-orang kafir itu sampai menggadaikan anak mereka ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka ucapkan. Kenapa? Karena mereka sudah melihat betapa dahsyatnya azab neraka yang luar biasa itu di depan mata, yang membuat penglihatan dan hati menjadi bergoncang bagi siapa saja yang melihat atas apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu mereka ingkari selama di dunia. Ini kalau dikatakan surga, mungkin banyak orang tidak percaya. Kenapa? Karena tak nampak. Kalau dikatakan azab neraka, mana neraka? Tak nampak. Tetapi orang-orang yang beriman itu percaya dengan segala sesuatu yang tidak nampak itu. Itulah makna ayat yang disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bahwa orang-orang yang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib. Apa itu yang gaib? Yang tak nampak oleh mata. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Surga dan apa oleh mata. Neraka dan apa? Pahala, mana pahala? Dan apa? Dosa, kenapa dosa? Tidak. Malaikat, dan apa? Azab kubur, dan apa? Hari berbangkit, semuanya gaib. Tetapi orang-orang yang beriman, walaupun semua gaib di pandangan mata mereka, tetapi mereka percaya kepada adanya semua apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking dahsyatnya azab neraka jahanam yang nampak di pelupuk mata mereka itu menjadikan mereka sanggup menggadaikan anak-anak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan diri mereka, asal bukan mereka yang Allah masukkan dan lemparkan ke dalam azab neraka yang membakar itu. Sehingga mereka berkata ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ini anakku. Ambil dia ya Allah. Asal jangan. Inilah makna ayat tadi dalam surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 11. Sehingga orang-orang kafir itu berkata di hari akhirat, "Law yaftadi min adzabi yawma idzin bi bani." Andai pada hari ini sekiranya kami dapat menebus diri kami dengan anak-anak kami dari azab neraka yang membakar. Itu kata orang-orang mujrimin, orang-orang durjana, orang-orang yang berbuat dosa.
Orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya kelak di hari akhir. Jadi kalaupun ada orang kafir, mereka hidup selama 60-70 tahun, ya segitulah batas umur mereka, pertemuan mereka di dunia ini, dan tidak akan ada lagi pertemuan bagi mereka di hari akhir. Kalaupun orang-orang kafir itu hidup rukun, damai, tenang, nyaman, tentram, itu hanya sampai di dunia ini saja. Jadi yang sama-sama ke neraka, kopiannya yang nggak sesuai. Kalau Si adanya sama-sama ke neraka. ya tidak akan ketemu, tidak akan ketemu. Saking dahsyatnya azab neraka yang membakar. Manusia pada hari itu akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Seorang ayah tidak akan peduli dengan anak. Seorang suami tidak akan sempat memikirkan istri. Kenapa? Karena azab neraka telah ditampakkan di depan mata, sehingga pada hari itu manusia sibuk untuk bagaimana agar dirinya selamat dari azab neraka yang membakar tersebut. Itu saking dahsyat. Inilah yang Allah sampaikan di dalam surah Nuh ayat 36. Sehingga pada waktu itu kata Allah, ketika Allah tampakkan neraka yang membakar itu, maka hati dan penglihatan manusia menjadi bergoncang. Kenapa? Saking dahsyatnya. Hari saja kita tidak nampak. Kenapa? Karena Allah hijab. Apa itu hijab itu? Menutup. Karena Allah tutup dari kita pada hari ini. Kelak hijab itu akan Allah buka, akan Allah angkat, dan kita semua akan nampak di depan. Termasuk kita akan melihat bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang beriman percaya itu hal yang gaib itu. Sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau orang-orang kafir itu, kelak pada hari kiamat, pada hari akhirat, mereka tidak akan pernah bersama. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak akan pernah lagi bertemu dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib tidak beriman kepada Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak akan pernah bertemu dengan Abu Jahal. Dan juga sebagaimana Abu Lahab tidak akan pernah bertemu dengan istrinya lagi Ummu Jalal. Jadi pertemuan mereka hanya di dunia ini saja. Mereka kelak pada hari akhirat tidak akan pernah ingin bertemu lagi, baik dengan anak-anak mereka, istri mereka, keluarga mereka, dan orang-orang yang mereka cintai. Kenapa? Karena azab neraka yang sangat luar biasa. Mereka tidak ingin lagi bertemu dengan anak dan istri. Ini bagi orang-orang kafir. Begitu kata Allah dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 11. Kemudian dilanjut pada ayat 12. Wa sahibatihi wa ahlihi. Dan kata orang-orang kafir, ya Allah, kami juga menggantikan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami. Kalau tadi orang-orang kafir mengatakan, ya Allah, ini anakku, ambil. Ya Allah, ini saudara-saudaraku, kakakku, abangku, ambil mereka. Dan ini teman-temanku di dunia, kata mereka. Wa fasilatil lati tuqini. Dan dulu keluarga-keluarga mereka yang melindungi mereka selama di dunia. Karena di dunia ini mereka punya pelindung. Ya kan? Di dunia ini hari ini banyak orang punya pelindung. Oh, saya punya siapa? Oh, saya punya backing ini. Itu di dunia. Kalau orang-orang kafir itu kan berkata gitu, ini anak-anak kami, ya Allah, ini teman-teman kami, ini sahabat kami, dan ini keluarga-keluarga kami yang selama di dunia mereka melindungi kami. Wa mafil ardi jami'an summa yunji. Dan orang-orang yang pernah kami kenal seluruhnya di atas muka bumi ini, azab mereka, siksa mereka, ya Allah, tetapi satu, sisakan kami bagaimana agar supaya selamat dari azab neraka-Mu yang membakar. Begitulah keadaan orang-orang kafir. Mereka kelak menggadaikan anak mereka, keluarga mereka, orang-orang yang melindungi mereka di dunia. Bahkan seluruh orang yang mereka kenal di dunia ini, mereka gadaikan kepada Allah, asal diri mereka bisa selamat dari azab neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada lagi pertemuan bagi orang-orang kafir di hari akhir. Pertemuan mereka hanya di dunia ini saja. Jadi kalau misalnya ada orang kafir, dia punya anak, kemudian Allah berikan dia umur 14-15 tahun,
Lalu kemudian anak itu meninggal, ya segitu umur pertemuan mereka di dunia ini. Dan setelah kepergian anak istri dan keluarganya itu kaum kerabatnya, dia kan gak akan pernah bertemu lagi dia. Segitu kan rezeki pertemuan mereka. Begitu kondisi orang-orang kafir itu. Ya. Kemudian ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang-orang kafir di dunia ini nampak rukun, damai, kemudian mereka nampak saling berkasih sayang dengan memberikan coklat dan bunga. Ya. Itu hanya di dunia ini saja. Ya, nampak rukun dan damai itu hanya sampai batas di dunia ini saja. Sesungguhnya kekafiran mereka itu akan menjadikan mereka kelak di hari akhirat tidak akan pernah ingin lagi bertemu dengan anak dan istri mereka. Kenapa? Karena mereka sibuk memikirkan bagaimana diri mereka supaya selamat dari azab Allah yang sangat pedih yang telah hadir di depan. Mungkin ada jamaah yang berkata, atau mungkin ada jamaah yang bertanya, sedang itu Pak Ustaz? Kok sampai ada seseorang tega menggadaikan anaknya, tega menggadaikan istrinya, keluarganya, sahabat, dan orang-orang yang dicintai selama hidupnya? Iya, sedasar itu. Kenapa? Karena saking saking luar biasanya keadaan itu, ya kan? Saking terdesaknya kondisi pada saat itu. Sama ketika misalnya kita di dunia ini, dalam kondisi-kondisi yang sangat genting, dalam kondisi-kondisi yang sangat terdesak, maka biasanya kalau dalam kondisi genting atau terdesak, kita tidak sempat memikirkan orang lain. Bahkan kita hanya berpikir bagaimana agar diri kita bisa selamat. Misalnya ketika terjadi kejadian gempa. Tetapi sering kita melihat kejadian gempa, begitu gempa itu datang atau tsunami itu datang, seseorang tidak lagi ingat dengan anak dan istri. Bahkan kadang-kadang tidak jarang, bahkan dengan dirinya sendiri pun dia lupa. Pernah kejadian waktu gempa di Jogja, ada seseorang ketika gempa itu datang, dia sedang berada di kamar mandi. Kemudian karena saking dahsyatnya gempa itu, tanpa sadar dia keluar tanpa memakai pakaian. Ya, tanpa memakai pakaian. Kenapa? Saking dahsyatnya kejadian itu yang membuat sehingga panik, tidak sempat memikirkan apapun, bahkan untuk memikirkan diri sendiri. Kenapa sampai begitu? Genting itu membuat seseorang lupa akan keadaan sekitar. Sama misalnya kalau terjadi kejadian kecelakaan misalnya. Ketika seseorang mengendarai kendaraan bermotor, kemudian dalam waktu sepersekian detik dia tahu bahwa dia akan mengalami tabrakan, maka yang pertama kali dia pikirkan adalah bagaimana dirinya bisa selamat. Walaupun mungkin di dalam mobil itu ada anak dan istri, dan ini bisa terjadi. Yang pertama dia lompat dulu kan, tidak sempat lagi karena sepersekian detik. Itu menunjukkan bahwa genting itu membuat kita lupa akan keadaan sekitar, dan itu baru di dunia. Bagaimana dengan kondisi di akhirat? Begitu Allah tampakkan azab neraka yang sangat luar biasa itu membuat manusia sibuk memikirkan bagaimana agar dia bisa selamat dari azab Allah yang sudah Allah tampakkan. Inilah kondisi orang-orang kafir. Jadi kalau mereka hidup 60-70 tahun di dunia, dan segitulah rezeki pertemuan mereka. Dan gak akan ada lagi pertemuan bagi mereka di akhirat. Itulah kenapa mereka sampai sanggup menggadaikan anak istri. Mereka berkata, ya Allah, ini anakku, ini istriku, ini keluargaku yang aku cintai dan orang-orang yang aku kenal. Azab mereka, siksa mereka, tetapi ya Allah, sisakan aku dari azab nerakamu bagaimana. Inilah yang pertama, bertemu di dunia, tetapi tidak akan pernah lagi bertemu selamanya di akhirat. Jadi orang-orang kafir itu, ketika mereka meninggal, mereka tidak akan berkata akimis sholat. Ya Allah, segera tegakkan hari kiamat. Kenapa? Karena mereka nggak ingin jumpa lagi dengan anak istri mereka. Berbeda dengan orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu ketika mereka nanti wafat, mereka akan berkata ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, akimis sholat. Ya Allah, kapan ditegakkan hari kiamat? Kenapa? Karena mereka sudah tidak sabar untuk berjumpa dengan anak dan istrinya kembali. Itu kondisi orang-orang beriman. Berbeda.
Jadi orang-orang kafir itu tidak akan berkata ateis. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada misalnya orang kafir, setelah dia mati kemudian dibakar, lalu abunya disimpan di dalam rumah. Kemudian keluarganya berkata, sebagiannya kita simpan di dalam rumah supaya kita merasa tetap dekat dengan orang tua kita. Kemudian mereka berkata, oh ayah sedang melihat kita hari ini di surga. Itu nggak ada. Ya, nggak ada yang seperti itu. Ya, pertemuan mereka cukup hanya sampai ketika mereka masih hidup di dunia. Walaupun mereka simpan abunya di dalam rumah, kata mereka, oh ayah sedang bersama kita, oh ayah sedang melihat kita, nggak ada. Itu hanya perkataan mereka saja. Pada hakikatnya kelak di akhirat mereka tidak akan pernah lagi bertemu. Begitulah kondisi orang-orang kafir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua Allah sampaikan di dalam ayatnya Al-Qur'an bahwa kondisi yang kedua yaitu orang yang tidak pernah bertemu di dunia, tetapi mereka bertemu di akhirat. Ada orang yang tidak pernah ketemu di dunia ini, tetapi di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siapa yang dipilih? Kita nggak pernah ketemu di dunia, tapi Allah pertemukan di akhirat. Iya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang lebih dahulu beriman daripada kita. Walaupun hari ini kita tidak pernah bertemu dengan mereka, tetapi kalau Allah akan pertemukan kita dengan mereka. Kenapa? Karena sama-sama beriman. Jadi kondisi yang kedua ini adalah orang yang tidak pernah bertemu di dunia, tetapi kelak bertemu di akhirat. Siapa ini? Kata para ulama, mereka adalah para pecinta Nabi, orang-orang yang cinta dengan Nabi, orang-orang yang cinta dengan Rasul, orang-orang yang jujur di dalam cinta mereka kepadanya. Walaupun mata kita tidak bisa melihat mereka, walaupun kita tidak bisa melihat wujud asli dari Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau kita benar-benar cinta dan sungguh-sungguh kepada mencintai Rasulullah SAW, maka kalau kita akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW, walaupun kita tidak pernah bertemu dengannya di dunia. Ini yang pertama. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang cinta kepada kebenaran. Seluruh manusia yang cinta kepada kebenaran, walaupun kita tidak pernah bertemu di dunia hari ini, kalau akan Allah pertemukan kembali di akhirat. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mati syahid. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang saleh. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa man yuti'illahu wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya, siapa saja di antara kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang diberi nikmat itu siapa? Kalangan para nabi, para rasul, was-siddiqin, was-syuhada, was-sholihin. Semua orang-orang ini, walaupun mereka di dunia ini tidak pernah bertemu, tapi kelak Allah akan mempertemukan mereka. Kalau mereka sama-sama beriman dan cinta kepada Nabi dan Rasul, dan sama-sama menyukai dengan yang namanya kebenaran. Semua ini akan dipertemukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari manusia zaman Nabi Adam sampai nanti yang terakhir, semua akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dasar keimanan mereka. Jadi inilah orang yang tidak bertemu di dunia, tetapi kelak di akhirat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kenapa para sahabat itu sepakat bahwa kenikmatan yang luar biasa di dunia ini adalah ketika kita bisa dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Dan para sahabat sepakat. Para sahabat itu merasa sebuah kenikmatan yang luar biasa
ketika mereka bisa menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kondisi para sahabat itu. Sampai-sampai ada seorang sahabat itu bersedih di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sahabat yang bersedih itu, Rasulullah berkata, "Ma li hadza araka hazinan?" Apa yang membuat engkau bersedih, wahai sahabat? Sahabat itu berkata, "Ya Rasulullah, pada pagi hari kami bisa melihat wajahmu, siang hari juga kami bisa menatap wajahmu, malam hari juga kami bisa menyaksikan wajahmu." Yang jadi pertanyaan bagiku, ya Rasulullah, kalaulah nanti setelah kita dikumpulkan oleh Allah di hari akhirat, tentu posisi surgamu lebih tinggi daripada kami. Dan kalau posisi surgamu lebih tinggi dari kami, dan kalau kami rindu ingin melihat wajahmu, bagaimana kami bisa dapat bertemu denganmu, kata sahabat itu. Rasulullah diam, tidak bisa menjawab. Sahabat ini merasa sedih. Kalau nanti di hari akhirat dia tidak bisa lagi bertemu dengan Rasulullah SAW dikarenakan berbedanya surga yang diberikan oleh Allah SWT. Rasulullah dan sahabat Rasulullah diam. Sehingga sampai turunlah ayat surah An-Nisa surah keempat ayat 69 untuk menjawab pertanyaan sahabat mulia itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat itu, siapa saja orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kebenaran, cinta kepada orang-orang yang beriman, kelak kata Allah berjanji Allah akan mempertemukan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Rasulullah SAW kepada para sahabat tersebut. Barulah sahabat tersebut bisa merasa tenang dan bahagia. Majelis sepakat sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat merasakan bahwa tidak ada hari yang paling gelap, tidak ada hari yang paling sedih yang dirasakan oleh para sahabat waktu itu selain daripada kepergian Rasulullah SAW. Dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW itu wafat, para sahabat seolah-olah tangan mereka enggan untuk melepaskan tangan mereka dari tanah-tanah yang mengubur Rasulullah SAW. Semua para sahabat waktu itu ketika Rasulullah SAW wafat, mereka semuanya diam karena saking cintanya dan saking kegilaannya ketika Rasulullah SAW wafat. Kenapa? Karena kenikmatan itu hilang. Abu Bakar diam, Umar diam, Utsman, Ali diam, semua diam, tak ada yang berbicara ketika Rasulullah SAW baru saja meninggalkan para sahabat itu. Dan ibu-ibu tahu siapa orang yang paling sedih ketika Rasulullah SAW itu wafat? Siapa ibu-ibu? Orang yang paling sedih ketika Rasulullah SAW wafat itu adalah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Fatimah radhiyallahu anha adalah orang yang paling merasa sedih ketika Rasulullah SAW wafat. Dan ketika Rasulullah SAW hendak wafat dan didatangi oleh malaikat Israil, Rasulullah SAW disebutkan memanggil Fatimah ke sampingnya. Kemudian Rasulullah SAW membisikkan dua hal ke telinga Fatimah, dan orang-orang menyaksikan pada waktu itu. Ketika Rasulullah SAW membisikkan yang pertama, kemudian Fatimah menangis. Dan ketika Rasulullah SAW membisikkan yang kedua, Fatimah tersenyum. Sehingga orang-orang yang melihat pada waktu itu dan berada di situ merasa keheranan. Apa kira-kira yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW yang membuat Fatimah pertama kemudian menangis lalu kemudian tersenyum? Kemudian orang-orang bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepadamu? Kemudian Fatimah mengatakan, Rasulullah SAW membisikkan ke telingaku bahwa dia akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Maka aku nangis, kata Fatimah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Fatimah bahwa orang yang paling cepat menyusul Rasulullah SAW untuk meninggal dunia setelah kepergian beliau adalah Fatimah. Kemudian Fatimah tersenyum. Coba ibu bayangkan,
Kalau kira-kira dibisikkan ke telinga ibu, oleh keluarga kita meninggal, kamu nanti akan paling menyusul nomor pertama selesai. Kira-kira tersenyum atau bagaimana? Bagaimana ibu? Dibisikkan di telinga ibu besok. Nggak berapa lama setelah saya meninggal, yang paling cepat menyusul saya adalah kamu. Begitu. Kira-kira bahagia tersendiri. Menangis. Fatimah radhiyallahu anha merasa bahagia. Dan itu benar. 8 bulan atau ada juga yang mengatakan 6 bulan setelah kepergian Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha meninggal menyusul ayahanda yang tercinta. Itulah Fatimah. Dan Fatimah itu kelak di surga akan menjadi pemimpin bagi para wanita. Fatimah radhiyallahu anha adalah ahlul jannah, ahli surga. Mereka yang waktu itu orang-orangnya masih hidup di dunia, tetapi Allah telah menjanjikan surga untuk mereka. Jadi para sahabat semua sepakat bahwa kehilangan Rasulullah SAW adalah satu kesedihan yang luar biasa. Dan mereka juga sepakat bahwa pertemuan dengan Rasulullah SAW adalah satu nikmat yang tidak terkata. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya kelak, mereka akan dipertemukan dengan orang-orang di surga. Itulah kenapa ketika ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, apa tanda-tanda hari kiamat?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, bertanya kembali, "Apa yang kau sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah yang aku persiapkan kecuali aku mencintai Allah dan Rasul." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Almar'u ma'aman ahabba." Atau dalam riwayat lain dikatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Yang artinya seseorang kelak di hari akhirat akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai selama dia di dunia. Jadi siapa orang-orang yang kita cintai di dunia, kelak pada hari akhirat Allah akan kumpulkan kita kembali bersama dengan orang-orang yang kita cintai itu. Ustaz, Iya. kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Jadi Pak Ustaz, suami istri di dunia meninggal tarjolo. Kanok kondito waktu banget sih. Tapi dasarnya nggak tahu ya Ustaz. Ulah komar bagas, asulik ijero di akhirat. Setelah suaminya pasangannya meninggal. Yang pasangannya meninggal. Yang banyak kan duluan suami lah. Makanya ini kan mama kan. Kalau kau menikah lagi, nggak itu nanti pasanganmu kayak gitu kan. Jadi Pak Ustadz, jadi membingungkan juga sama saya dari surah ini, Al-Baqarah 25. Yang di wabashiril ladina amanu wa amilus sholihat. Jadi kan di akhirnya itu kan di akhir ayat walahum fiha azwajum mutahharun. Pasangan yang disucikan. Iya. Jadi bagaimana kalau istrinya yang soleha, suaminya di dunia amburadul, apakah mereka dipertemukan juga? Padahal mereka saling mencintai di dunia. Iya betul. Kalau misalnya seseorang, pertanyaan itu kalau seseorang misalnya istrinya orang yang beriman, sementara suaminya orang durjana misalnya, seperti Fir'aun dan Aisyah misalnya. Padahal mereka saling mencintai mereka. Iya. Jadi walaupun mereka saling mencintai dengan mengatakan coklat dan bunga, tetapi kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau suaminya beriman, istrinya beriman, tetapi istrinya mungkin dapat suami yang mungkin amburadul misalnya, ya kalau suaminya itu wafat dalam keadaan beriman dan tidak menyekutukan Allah, insya Allah akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia masih dalam keadaan beriman. Walaupun mungkin nanti misalnya harus terlebih dahulu singgah di neraka. Jadi bagaimana orang yang berapa kali menikah kok yang mana sama dia? Kalau seorang wanita itu menikah berkali-kali, misalnya sampai 4 kali, menikah suaminya meninggal, menikah lagi suaminya meninggal, menikah lagi suaminya meninggal. Maka siapa suaminya yang terakhir di dunia, itulah suaminya terakhir di akhirat. Begitu. Tapi itu tadi sama-sama beriman. Ya, dan saling mencintai di jalan keimanan. Gitu.
Begitu. Iya. Iya. Pertanyaan di sini luar biasa. Iya. Masya Allah pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Jawabannya tadi ada, jawabannya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 25 yang dibacakan oleh Ibu. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati dan anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha dan seterusnya. Sampai pada ayat walau fiha azwajun dan di dalamnya ada pasangan-pasangan yang suci bagi mereka. Dan pasangan itu tidak sah. Maka bisa jadi seorang suami atau seorang laki-laki kelak di hari akhirat dia bisa mendapatkan istri lebih dari satu, yaitu bidadari-bidadari. Dan apa saya tidak cemburu Pak Ustaz? Oh, jangan Anda kira di surga itu kan sepakat saja yang di dalamnya penuh dengan rasa cemburu dan iri. Gimana Bu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Atau menambahnya? Kebalikan kan ada bidadari surga. Jadi bagi ibu-ibu ini adakah bidadari? Yang di belakang Bu? Sama. Ya, kalau laki-laki dapat bidadari, apakah perempuan ada bidadari misalnya? Ya tidak ada. Pasangan bagi dia itu adalah suami dia. Jadi kalau para wanita-wanita muslimah yang beriman itu mereka kan diberikan perhiasan mahkota yang luar biasa. Jadi wanita-wanita itu mereka lebih tertarik dengan perhiasan di surga daripada memikirkan harus punya suami yang tidak ada seperti itu. Bagi wanita-wanita beriman, pasangan mereka di hari akhirat adalah pasangan-pasangan mereka ketika mereka berada di dunia. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang ketika dia meninggal kemudian dia tidak punya pasangan di dunia ini? Seperti siapa misalnya? Maryam, Aisyah binti Musa, istrinya Fir'aun. Siapa pasangan mereka? Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pasangan-pasangan bagi mereka orang-orang yang tidak punya pasangan di dunia ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, kelak mereka di hari akhirat akan diberikan pasangan, yaitu orang-orang yang sama level imannya dengan mereka. Siapa yang level imannya sama dengan Maryam? Wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Sebagian para ulama mengatakan yang tidak lain tidak bukan adalah para nabi. Nanti yang jadi suaminya adalah Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan ulama begitu. Jadi siapa-siapa wanita yang di dunia ini mereka mati kemudian mereka tidak punya pasangan sampai mati mereka, maka kelak di hari akhirat kata para ulama mereka akan diberikan pasangan dengan orang-orang yang level imannya selevel dengan mereka. Iya, begitu. Jadi tidak usah khawatir ibu-ibu yang tidak dapat jodoh di dunia ini, karena lebih banyak sekarang perempuan daripada laki-laki. Kelak Allah akan berikan jodoh. Kecuali ibu mau poligami, marah ibu. Ya, kata ibu, poligami bisa kasih banyak jalan menuju surga selain daripada itu. Ibu marah. Ya tapi kira-kira begitu kondisinya, ya. Kalau dia wafat dengan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kelak akan dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak, ya, dia habiskan dulu dosa-dosanya di sini. Karena tidak ada orang-orang yang berdosa itu masuk surga. Orang-orang berdosa yang masih punya, yang belum bersih daripada dosa tidak boleh masuk surga. Kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosanya, maka harus singgah dulu di neraka. Itulah kenapa kita selalu memohon dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Allah tidak mengampuni dosa kita, maka terpaksa kita singgah lebih dahulu di neraka. Ya. Iya,
Iya, makanya kelak orang yang sudah dahuluan di surga itu akan berkata, ya Allah, kami dulu di dunia bersama teman-teman kami, bersama suami kami dulu, orang-orang yang pernah sujud rukuk dan beribadah kepadamu. Ketika mereka ingat akan orang-orang yang mereka cintai di dunia, mereka bertanya kepada Allah, ya Allah, mana teman-teman kami dulu yang kami bersama-sama mereka melaksanakan sholat, rukuk, sujud. Maka Allah akan mengatakan, silakan panggil teman-temanmu, panggil saudara-saudaramu yang mereka berada di dalam neraka, angkat mereka. Maka itulah para ulama mengatakan di dalam hadis, silakan berpesan kepada orang-orang yang Anda cintai. Kalau nanti Anda tidak kelihatan di surga, tolong tanyakan kepada Allah di mana saya berada. Tapi juga jangan kepedean Anda masuk neraka. Jadi itu boleh berwasiat kepada teman-teman, saudari, suami, istri. Kalau kelak engkau tidak melihat aku ada di surga, dicari sandalnya tak nampak, dicari istananya udah dikelilingi surga nggak ada, mana? Sehingga orang-orang beriman itu kelak akan bertanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana orang-orang yang pernah sujud bersama kami di dunia? Lalu ketika mereka ingat, Allah kasih mereka keistimewaan masuk ke dalam neraka untuk mengambil orang-orang yang pernah sujud dan rukuk kepada bersama-sama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keistimewaan tidak dijilat oleh api neraka. Lalu mereka mengangkat dan mengambil semua orang-orang yang pernah mereka kenal dan mereka sama-sama sujud. Maka jangan lupa berpesan nanti sepulang pengajian ini, kalau engkau tidak melihat aku di surga, tolong tanyakan kepada Allah di mana saya berada, agar diingat. Kenapa begitu? Karena Allah nanti kelak di surga tidak mau kenikmatan surganya itu berkurang gara-gara seorang anak tidak bertemu dengan ayahnya, gara-gara seorang suami tidak bertemu dengan istrinya. Allah tidak mau kenikmatan surganya itu berkurang. Itulah kenapa Allah memberikannya. Ya kan? Itulah pentingnya nanti kita saling nasihat, menasihat. Ya, begitu. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, kelak pada hari kiamat, kelak pada hari akhir, akan ada sekelompok dari umat ini yang mereka tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah SAW, inni faradtukum alal khawdi faman syariba lam yasma'. Kata Rasulullah SAW, aku menunggu kalian di dalam sebuah telaga, yaitu telaga Al-Kausar. Faman syariba lam yasma'. Siapa saja orang yang minum dari telaga Al-Kausar itu, maka dia tidak akan pernah haus untuk selamanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa innahum ya'tumu aqwamun a'rifunahum wa ya'rifuni. Maka aku melihat sekelompok umat yang banyak, mereka mengenalku dan aku mengenal mereka dari bekas-bekas wudhunya. Kata Rasulullah SAW, fahal baini wa bainah, tetapi antara aku dan mereka ada penghalang. Wa qala Rasul, dan Rasulullah SAW berkata melihat sekelompok umatnya yang banyak itu tidak bisa masuk ke telaga Al-Kausar. Apa kata Rasulullah SAW kepada mereka? Innahum ummati, innahum ummati. Ya Allah, mereka umatku. Ya Allah, mereka umatku. Kenapa mereka tidak bisa masuk ke telaga Al-Kausar? Kelak orang-orang beriman itu akan langsung dilayani dan dituangkan oleh Rasulullah SAW minum ke gelas kita langsung Rasulullah SAW yang menuang minuman dari telaga Al-Kausar di hadapan kita. Itu suatu kenikmatan bisa kita bertemu dengan Rasulullah SAW yang senantiasa kita sholawati minimal 5 kali dalam sehari. Begitu kan ini? Itu baru yang wajib. Belum yang lain. Berapa kali kita senantiasa sering membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Tak terhitung jumlahnya kita mengucapkan sholawat yang wajib 5 kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, innahum ummati, innahum ummati. Ya Allah, mereka umatku, mereka umatku. Kenapa mereka tidak bisa masuk ke telaga Al-Kausar? Kemudian Rasulullah SAW mendengar suara yang menjawab, innahum ummati, innahum ummatuka walakinnahum ahdatsu. Benar, mereka itu umatmu. Tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah sepeninggal engkau. Artinya orang-orang ini melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah disebut dengan bid'ah. Ya kan?
Jadi jangan pernah kita melakukan amalan-amalan yang menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, man amila amalan falaysa minna fahuwa radd. Siapa yang beramal suatu amal dan amalan itu tidak pernah kami contohkan, maka amal itu tertolak. Jadi itulah pentingnya dari dulu, dari pertama kita bertemu saya katakan, beramallah dengan ilmu. Berilmulah sebelum beramal. Agar apa? Agar kita tidak sampai pada jatuh perkara-perkara yang bid'ah. Sebab siapa saja yang melakukan perkara bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kelak tidak akan lagi bertemu dengan Rasulullah SAW. Walaupun kita dalam dunia ini sama-sama beriman dan cinta dengan Rasulullah SAW, tetapi karena kita melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga menyebabkan karena amalan itu kita tidak bisa masuk ke telaga Al-Kausar. Padahal telaga Al-Kausar itu siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya. Begitu ini. Jadi belum tentu ketika kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, ya, kita bisa bertemu dengan Nabi SAW, kecuali orang-orang yang tulus, tunduk dan patuh kepada Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Maka orang-orang inilah kelak yang akan bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga Al-Kausar. Jadi jangan pernah melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan. Itulah pentingnya ibu-ibu belajar. Kalau ibu melakukan suatu amalan itu harus tahu alasannya apa, mana dalilnya, Qurannya mana, hadisnya mana, ayatnya, ijma' salaf, itu harus selesai. Jangan ibu hanya sekedar ikut-ikutan. Ibu harus belajar. Harus belajar dan mau. Kalau ibu mau surga itu akan kita dapatkan dengan kita belajar. Kalau kita tidak belajar nggak bisa kita masuk. Bagaimana sholat kita akan sah? Bagaimana wudhu kita akan diterima kalau kita tidak tahu rukun dan syarat dan yang membatalkan? Maka penting bagi kita untuk belajar dan mengetahui ilmunya sebelum kita beramal. Jadi inilah kondisi yang kedua. Tidak bertemu di dunia tetapi bertemu di akhirat. Siapa itu tadi dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa. Ya. Kemudian yang ketiga ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kondisi yang ketiga, orang yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Ini yang harus kita jauhi. Ini harus kita usahakan jangan sampai kejadian. Siapa ini orang-orang yang bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat? Ini adalah keluarga-keluarga muslim, orang-orang Islam, ya, yang beriman kepada Allah, bertemu dalam keadaan Islam, tetapi mereka tidak pernah mengingatkan dan memberi nasihat tentang hari berbangkit, tidak pernah mengingatkan tentang adanya azab neraka dan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah mengingatkan bahwa nanti seluruh amal manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini, mereka sesungguhnya ketemu di dunia, tetapi kelak di hari akhirat mereka tidak akan pernah bertemu, tetapi kelak mereka akan bermusuhan di akhirat. Bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Karena tidak pernah saling mengingatkan dalam ketaatan dan kebenaran. Jadi kalau ibu-ibu ini mau bertemu lagi sesama muslim, maka saling menasihati. Begitu. Walaupun kita sama-sama beriman, ibu beriman, suaminya beriman, anaknya beriman, tetapi ibu tidak pernah mengingatkan anak-anak ibu tentang azab neraka yang membakar. Ibu tidak pernah mengingatkan agar anak-anak ibu yang wanita itu menutup aurat, supaya ibu disebut dengan ibu yang toleran. Maka kelak ini akan menjadi sebab permusuhan bagi kita di hari akhirat. Maksudnya apa itu? Ibu akan dituntut oleh anak ibu. Seorang istri yang tidak pernah mengingatkan suaminya ketika dia bekerja untuk mencari rezeki yang halal, maka kelak mereka akan bermusuhan. Seorang suami yang tidak pernah mengingatkan istrinya untuk menutup aurat atau untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka kelak mereka akan bermusuhan di akhirat. Gara-gara suaminya ini disebut suami yang toleran, oh biar aja. Istri tidak sholat, biar aja. Istri tidak nutup aurat, biar aja. Kelak ini akan menjadi sebab permusuhan bagi mereka ya. Ibu tuh untuk naik pengikut dia. Tapi tuntut kau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan saling tuntut menuntut. Dan ini kita tidak inginkan. Makanya kelak orang-orang seperti ini akan terjadi seperti kata Ibnu Abbas. Ada suami menuntut istri. Ada istri menuntut suami. Ada anak
menuntut ayah. Itulah kenapa kita penting saling nasihat menasihati dalam ketaatan dan kesabaran. Jadi kalau ada yang dapat musibah, ya kita nasihati supaya dia taat dan sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi orang-orang yang tidak pernah saling mengingatkan di dunia ini, mereka kelak bertemu di dunia, tetapi akan bermusuhan di hari berarti selesai tanggung jawab. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Sama dengan ibu-ibu sore ini. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Kalau saya akan punya hujah di hadapan Allah, ya Allah, sesungguhnya ayat-ayat yang telah aku sampaikan. Mana saksinya? Ibu Itulah kenapa kita harus dakwah itu tadi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus mengajak orang kepada kebaikan? Supaya kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita punya hujah. Ya Allah, sesungguhnya ayat-ayat yang telah aku sampaikan. Coba bayangkan kalau ibu-ibu punya teman. Ibu-ibu tidak pernah mengingatkan teman ibu untuk melaksanakan sholat. Dia akan menuntut ibu di hari akhir. Kau tahu sholat itu wajib. Kau tahu ilmunya. Kenapa kau tidak mengajari aku? Kalau teman akan saling menuntut di hari akhir. Suami untuk istri, istri untuk suami, anak untuk ayah, ayah. Begitu. Ya. Jadi seorang ibu yang membiarkan anak perempuannya dibawa oleh laki-laki lain, dinodai oleh laki-laki lain tanpa ada ikatan pernikahan, maka kelak ini akan saling menuntut. Iya, inilah pentingnya kita mendidik generasi kita ini. Maka sekolahkan mereka di sekolah-sekolah Islam. Kalau ibu tidak sanggup mendidik, carikan mereka guru-guru yang soleh-soleh, supaya ibu punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu sibuk mencari, mungkin ibu sibuk di luar sana sehingga tidak. Ya kadang-kadang begitu. Ibu di sini mungkin juga ada yang kurang tahu. Kadang-kadang ya bagaimana? Karena kondisi keadaan menuntut begitu. Dia pergi malam, dia pergi pagi, anak belum bangun. Dia pulang malam hari, anak sudah tidur. Kapan jumpanya? Maka banyak masalah hari ini di dunia pendidikan. Ada orang itu seperti itu, tapi mau apa dibilang? Kalau udah gitu, tanggung jawab untuk memenuhi karena saking begini luar biasanya kondisi hari ini. Kadang-kadang dia terpaksa seorang orang itu seperti itu. Ya kan? Nah kalau begitu ya sekolahkan mereka di sekolah-sekolah, didik mereka, carikan mereka guru-guru yang soleh-soleh. Jadi walaupun seorang muslim itu rukun, hidup damai, suami istri, cukup segalanya di dunia ini dan kurang satu apapun, tetapi kalau mereka tidak pernah saling mengingatkan dalam ketaatan dan kebaikan, mengingatkan tentang surga dan neraka, kelak mereka akan bermusuhan di akhirat. Walaupun mereka selama di dunia damai, rukun dan tentram saja. Tapi kalau mereka tidak pernah mengingatkan tentang perintah Allah dan Rasulnya, maka kelak akan saling bertemu. Dan ini yang kita tahu. Maka seharusnya ketika ada nasihat-nasihat di dalam keluarga kita, seharusnya kita senang dan mensyukuri. Kenapa? Karena nasihat itulah nanti kelak yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berterima kasih kepada orang-orang yang menasihati. Maka kalau ada orang-orang yang misalnya dia datang mengajak Anda berinfak, itu karena dia ingin menyelamatkan ibu. Kalau ada orang yang mengingatkan ibu, mengajak kepada kebaikan, yang mengaji, jangan marah. Mereka adalah orang-orang yang kelak mereka tidak ingin kita saling bermusuhan di akhirat. Bertemu di dunia tetapi bermusuhan di akhirat. Nah ini kondisi yang kita hindari. Termasuk kondisi yang pertama tadi. Ini kondisinya. Kedua, yang pertama dan yang ketiga yang kita hindari. Yang kita inginkan adalah nanti yang kedua dan keempat. Jadi ibu-ibu ya saling nasihat saja. Ingatkan suami ingatkan istri ingatkan suami. Orang tua mengingatkan anak. Teman sahabat saling mengingatkan dalam ketaatan, saling nasihat-nasihati. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bertemu di dunia, bertemu di akhirat, tidak bermusuhan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang keempat yaitu bahwasanya orang yang bertemu di dunia bertemu di akhirat. Ini gitu. Bertemu di dunia, bertemu di akhirat.
Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur, surah ke-52 ayat 21 sampai 27. Sebenarnya ini sangat panjang. Ada 1 2 3 4 5 6 7 ayat. Ada 7 ayat. Pembahasan sebenarnya sangat panjang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina amanu wattaba'ahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu amrin bima kasabat." Ayat 21 surah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan itu, kelak pada hari akhirat akan kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka kembali. Ya, maksudnya anak cucu mereka yang beriman itu ketika mereka wafat ditinggalkan tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan meninggikan derajat-derajat ayah-ayah mereka dikarenakan keimanan dan ketaatan anak. Jadi besok ada orang tua yang mendapatkan derajat yang tinggi bukan karena amalnya, tetapi karena kesolehan anak-anaknya. Karena kesolehan anaknya itulah dia kelak di hari akhirat mendapatkan derajat dan posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa misi seorang beriman ketika dia berkeluarga apa? Apa misinya, Bu? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Surah At-Tahrim ayat 6. Alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka yang membakar. Kuan pasakum wa alikum naro alaiha malaikatun, di dalamnya ada malaikat. Malaikatun giladun sidadun, yang bengis dan kejam, la ya'sunallaha ma amarahum, yang malaikat-malaikat itu tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat-malaikat itu mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak neraka itu bahan bakarnya Allah isi dengan batu dan manusia. Jadi misi kita dalam berkeluarga adalah kuan fusakum wa alikum nar. Gunakan harta ibu-ibu ini untuk menyelamatkan anak-anak ibu dari azab neraka Allah yang membakar. Sekolahkan mereka, didik mereka dengan baik. Ajarkan mereka Quran, berikan mereka guru yang soleh-soleh. Supaya apa? Supaya kalau nanti anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, kelak Allah akan memberikan kita derajat yang tinggi dikarenakan kita meninggalkan keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik mereka. Itulah kenapa sekolahkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Carikan mereka guru yang soleh-soleh. Agar kelak bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Kemudian dalam ayat 22 Allah mengatakan, wa amdadnahum bi faqiyatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kelak di hari akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amal setiap manusia yang dikerjakannya. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Kemudian kelak pada hari akhirat kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan, daging dari segala jenis yang mereka ingin. Kelak di hari akhirat seorang anak tidak akan lagi perlu berpisah dengan ayahnya. Seorang suami tidak perlu lagi berpisah dengan istrinya. Seorang istri tidak perlu lagi berpisah dengan suaminya. Kenapa? Karena rezekinya telah Allah cukupkan di surga dengan daging dan buah-buahan. Difakati walah. Di dunia ini seorang suami terpaksa berpisah dengan istrinya. Kenapa? Karena suami harus bekerja di tempat yang jauh. Seorang anak terpaksa berpisah dengan ayahnya dikarenakan mungkin dia sekolah di tempat yang jauh. Ya kan? Jadi kalau ada pertemuan di dunia ini, hanya pertemuannya hanya bersifat singkat. Itulah dunia, itulah pertemuan di dunia. Pertemuannya hanya bersifat sementara. Dan orang mukmin, pertemuan yang dicari bukan pertemuan ini, tapi pertemuan yang dicari adalah pertemuan di hari akhirat. Pertemuan yang abadi dan selamanya. Betapa banyak pada hari ini misalnya, baru saja kita merasakan kasih sayang orang tua, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengambil orang tua kita tersebut. Betapa banyak seorang suami begitu cinta dengan istrinya, tapi tidak berapa lama Allah mengambil istrinya. Begitu juga sebaliknya, betapa banyak istri yang sangat cinta dengan suaminya, tetapi Allah mengambil suami tersebut. Maka kalau kita ini sama-sama beriman dan saling nasihat-menasihati antara suami dan istri, insya Allah
Kelak di hari akhirat Allah akan pertemukan kita kembali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu berpisah lagi karena dicukupkan rezeki kita. Kadang-kadang kita harus bekerja meninggalkan anak dan istri kita. Padahal hati kita merasa rindu dengan anak kita, merasa kalau meninggalkannya kangen dan segala macamnya. Kalau di akhirat nggak akan seperti itu lagi. Nggak perlu kita harus capek-capek cari nafkah. Semua Allah cukupkan rezeki. Sehingga pertemuan di akhirat itu adalah pertemuan yang sesungguhnya. Pertemuan yang tidak akan memisahkan lagi antara seorang suami dengan istrinya, seorang ayah dengan anaknya. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat 23, di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Diberikan makanan minuman yang tidak menimbulkan perbuatan dan perkataan dosa dan makanan yang tidak memabukkan. Kemudian mereka di ayat 24 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yatufu alaihim gilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun, dan mereka diberikan pelayan-pelayan yang muda seolah-olah mereka adalah mutiara yang bersinar. Kalau di dunia ini kita senang dengan orang yang rapi, wangi, tampan, bersih, begitu juga di hari ini Allah akan memberikan kita para pembantu-pembantu anak muda yang berkeliling di istana kita untuk menolong, membantu orang-orang yang beriman dan rumah mereka, dalam istana mereka. Kalau di dunia ini saja Yusuf itu mampu membuat istrinya penguasa pada hari itu sampai jatuh cinta dan wanita-wanita itu sampai memotong-motong tangannya karena ketampanan Yusuf. Bagaimana nanti dia Allah akan memberikan para pemuda-pemuda pelayan mereka ke anahum lu'lu'un maknun, mereka seperti mutiara yang tersimpan. Itulah pelayan-pelayan dalam istana-istana kaum muslimin nanti akan menolong mereka untuk melayani umat Islam yang berada dalam surga. Pelayan-pelayan seperti mutiara yang tersimpan, saking indah bagus wanginya. Kalau setampan Nabi Yusuf saja mampu membuat seorang istri penguasa seperti itu, padahal Yusuf pada waktu itu adalah seorang budak, ya kan? Bagaimana nanti dengan dia? Kita diberikan pelayan-pelayan yang indah seperti mutiara yang bertata. Kemudian dari ayat 25, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain dan saling tanya menanya. Kelak di akhirat di surga kita akan saling berhadapan dan saling tanya menanya. Alhamdulillah ya, kamu sampai di sini. Alhamdulillah kamu beriman sehingga Allah memberikan kita surga yang luar biasa. Kelak di akhirat kita akan saling tanya menanya. Seperti kita berada di sini saling hadapan, marsi sapaan. Dan di hadapan kita kalau ada orang-orang yang kita cintai datang, apa yang kita hidangkan, Bu? Berupa makanan dan minuman yang mereka sukai. Mungkin ada isinya roti, mungkin ada gorengan, ada sup yang begitu di surga. Tidak jauh persis seperti kita di dunia. Kalau ada orang-orang yang kita cintai datang berkumpul bersama kita, yang kita hidangkan adalah makanan-makanan yang mereka suka. Dan itu diberikan pembantu-pembantu. Dan itu disiapkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak lagi perlu berjauhan dan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kemudian di ayat 26, qalu inna kunna qawlu fi ahlina muslimin. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami dulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Dan ketika mereka di dunia, mereka takut akan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, azab neraka yang membakar. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang berbicara tentang azab neraka. Dan orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang takut akan azab Allah yang diancamkan pada hari akhirat. Makanya aku harus takut kepada azab itu. Kalau ibu tidak takut, ini alamat bahaya. Karena di dunia saja kita tak nampak, tapi begitu Allah kalau buka hijab ini, itu akan tampak di depan mata. Begitu. Kemudian yang ke-20, saya singkat saja. Famannallaha alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka ini. Jadi karena keimanan mereka itu, Allah memberikan mereka karunia dan memelihara mereka dari jilatan api neraka. Karena generasi yang ditinggalkan juga adalah generasi yang beriman. Jadi kalau orang tuanya beriman, anaknya beriman, cucunya beriman, kakeknya beriman, semuanya beriman, maka nanti kalau Allah akan pertemukan kembali mereka di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak perlu bersusah payah dalam mencari rezeki. Dan tidak perlu lagi berpisah dan berjauh-jauh. Ya, jadi insya Allah akan dipertemukan kembali dengan orang-orang yang cintai. Walaupun mungkin orang-orang yang kita cintai itu sudah pergi, ada yang ratusan tahun atau puluhan tahun pergi meninggalkan kita. Itulah kenapa ketika orang beriman itu meninggal, mereka mengatakan akhirnya
Ya Allah, kapan ditegakkan hari kiamat? Hatta arji ila ahli, supaya kami kembali berkumpul dengan orang-orang yang mencintai. Orang-orang meninggal itu, orang-orang beriman yang meninggal dunia itu, ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak sabar untuk segera masuk alam barzah. Kemudian mereka ditanya tentang 3 pertanyaan, lalu kemudian ditegakkan hari kiamat, supaya mereka kembali segera bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Itulah kenapa ketika orang-orang beriman itu yang meninggal, mereka mengatakan, "Aqimis saat." Ya Allah, kapan ditegakkan hari kiamat? Kenapa? Supaya kami kembali bertemu dengan orang-orang yang kami cintai. Kenapa? Karena mereka telah ditampakkan nikmat surga. Begitulah kondisi orang-orang yang beriman ketika mereka wafat. Tetapi namun sebaliknya bagi orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah berkata, "Aqimis saat." Gitu. Jadi perpisahan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang tidak lagi dipertemukan oleh Allah di hari akhir. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai kita tidak lagi bertemu di akhir. Maka pertemuan yang kita inginkan adalah kita bertemu di dunia, bertemu di akhirat. Jadi kondisi yang kita inginkan adalah yang nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 4. Jadi inilah 4 jenis pertemuan nanti di hari akhir. Jadi mudah-mudahan yang kita usahakan yang nomor 2 dan yang nomor 4. Inilah pentingnya kita saling menasihati, mengingatkan dalam ketaatan dan kesabaran. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sudah ditinggal orang yang tercintai, tidak usah khawatir. Kalau ketika mereka dibangkitkan, mereka yang ratusan tahun, yang puluhan tahun itu wafat, mereka hanya merasa seperti sehari saja mereka berpisah. Begitu kondisinya. Dan mereka besok di hari akhirat saling tanya menanya. Makanya besok, udah mana sih kamu? Di mana ibu ini yang dulu kita ngaji sama-sama sore di Gang Sepakat? Kok nggak ada di sini? Itu besok akan saling menanya. Mereka akan ingat. Begitu selesai urusan mereka dan Allah masukkan mereka ke surga, mereka akan ingat orang-orang yang dulu pernah bersama mereka di dunia. Maka jangan lupa berusaha. Seperti kata tadi. Ya, kalau tak nampak saya di surga, tolong tanyakan kepada Allah di mana saya. Begitu juga saya ibu ya. Kalau ibu dan nampak saya istananya, tolong tanyakan kepada Allah di mana saya. Bukan berarti kita kepedean masuk neraka ya. Tapi ini ya begitu Rasulullah mengajarkan kepada kita saling berwasiat ya dalam ketaatan dan kesabaran ya. Oke, mungkin itu cukup dari saya menyampaikan karena sudah setengah dan tadi saya berjanji saya minta izin kepada ibu minta waktu 10 menit dari teman-teman saya untuk menjelaskan tentang sedikit tentang umroh dan keutamaan umroh. Ya, saya minta 10 menit boleh? Boleh. Oke, Ustaz. Ini teman Anda ini Al-Mukarram ini namanya Ustaz Fajar. Beliau ini 10 tahun lebih di Madinah dan kemarin beliau memimpin 1000 lebih jamaah umroh akbar dari Daud Andalan Haramain dan beliaulah yang memimpin 1000 jamaah tersebut untuk melaksanakan umroh akbar bersama UAS yaitu Ustaz Abdul Somad ya. Saya minta mohon izin waktu 10 menit sebelum kita bubar ini.